Halo, iya, Ma. Kamu ada di mana sekarang? Erwin lagi di mall, lagi ada meeting sama klien di restoran. Loh, kamu kan janji mau nganterin Mama. Iya. Sebentar Erwin jemput, Ma. Halo? Halo? Maaf, Pak. Ada apa, Pak? Kepalanya tertimpa apa, Pak? Ini sih, Pak. Saya rasa dia sudah pergi. Saya harus cari Indah. Dan saya harus meyakinkan dia supaya dia harus kembali kepada saya sebelum dia menikah. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Loh, Preti mana, Ma? Kok nggak bantu Mama? Dia di kamar. Mungkin capek. Kamu cuci muka dulu sana. Abis itu ajak Preti makan, ya? Ya udah. Preti. Hai. Apa? Preti. Karena papa saya dihina sama mama kamu. Kamu salah paham, sayang. Kamu hanya mendengar sebagian dari apa yang terjadi. Seharusnya kita dan juga Mama mensyukuri setiap pemberian. Tapi Mama terpaksa menolak pemberian papa kamu karena si pembawa tempat tidur itu bilang dia menghina Mama. Menghina Mama? Memangnya orang itu ngomong apa, Ma? Kata orang itu, papanya Preti bilang kalau anaknya kawin dengan orang miskin dan anaknya tidak biasa tidur di tempat tidur murahan. Makanya dia mengirimkan tempat tidur itu ke sini yang lebih mahal karena dia kasihan sama anaknya. Mama tahu, Nak. Mama bukan orang kaya. Mama nggak bisa kasih kenyamanan seperti yang kamu dapatkan di rumah papa kamu. Tapi cara pemberian seperti itu sangat menyakitkan, sayang. Mama langsung menelpon papa kamu. Papa kamu datang dan langsung memojokkan Mama. Maafin Preti ya, Ma. Preti nggak tahu kalau Mama dihina sampai serendah itu. Tapi Mama masih inget kan nama perusahaan yang ngirimin kasur itu? Kebetulan tanda terimanya ditinggal di sini. Kita bisa lihat nama toko dan alamatnya di situ. Tante sudah bangunkan dia. Dan begitu Tante kasih tahu kamu datang, rasa mulusnya itu langsung hilang. Sebentar lagi dia juga kesini. Sebenarnya sih rasa mulusnya itu sering, Hadinata. Anita merasa tegang menunggu-nunggu kapan kamu akan menikahi dia. Karena Anita bingung semakin lama kandungannya akan semakin membesar. Iya, Tante. Tapi kan saya sudah bilang, segera setelah Tria menikah. Rencana pernikahan Tria justru menambah beban pikiran saya, Mas. Aduh. Biarpun Tria tidak mengetahui hubungan kita, tapi
dia sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Karena dia itu adalah darah daging dari laki-laki yang saya cintai. Tante ke toilet dulu ya. Silakan Tante. Kalian ngobrol-ngobrol aja. Ya. Aduh. Mas. Aduh. Calon suami Tria itu buaya. Tapi saya herannya Mas malah lebih percaya pada dia daripada omongan saya. Saya tidak tahu bagaimana saya harus menyampaikan sama Tria. Karena saya tidak mempunyai bukti. Kecuali kamu mau saya pertemukan sama Denny. Mas, saya tidak mau terlibat langsung. Saya takut nanti keterlibatan saya malah jadi berbuntut panjang. Ya, saya minta waktu untuk mendapatkan bukti, oke? Mas, diminum dulu tehnya. Sorry, belakangan ini tenggorokan saya agak kurang sehat. Tolong dong Yang, ambilkan beberapa irisan jeruk nipis. Jeruknya, Mas. Ya, beginilah keadaannya. Bagaimana? Kira-kira cocok? Saya sih suka sekali Bu sama rumah ini. Tapi kalau bisa harganya tolong dikurangi. Oh, mengenai harganya tidak usah khawatir. Saya sudah memberikan harga yang wajar loh. Sebetulnya saya punya rumah 2. Tapi anak-anak saya karena sekolahnya di sana dan dekat, jadi mereka lebih suka di sana. Jadi rumah ini kepingin sekali saya kontrakkan. Silakan duduk dulu ya, saya buatkan minum sebentar. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Gimana Bob menurut kamu? Terserah kamu. Kamu senang, itu tujuan saya. Ya, sebentar. Non Preti, ayo masuk. Ayo.
Priti. Sini, sarapan sama Papa. Ini siapa, Be? Pak, saya mau klarifikasi masalah yang kemarin. Sekarang kamu bilang di depan papa saya, apa yang kamu omongin ke mertua saya kemarin? Kamu ngomong apa? Saya cuma bilang saya disuruh Pak Anwar nganterin tempat tidur, Pak. Karena Pak Anwar kasihan sama anaknya yang kawin sama orang miskin, Pak. Dan dia tidak terbiasa tidur di tempat tidur murahan, Pak. Siapa yang suruh kamu bicara seperti itu? Tidak ada, Pak. Saya ngarang sendiri, Pak. Kok ngarang sendiri? Nggak boleh kamu seperti itu. Nanti mertua anak saya berpikir pasti saya yang ngomong seperti itu. Maafkan saya, Pak. Ya sudah, pergi sana. Enak aja. Gara-gara kamu, mertua sama papa saya ribut. Gara-gara kamu juga, saya jadi nyakitin mertua saya. Maafin saya, Non. Maaf, enak aja kamu cuma minta maaf. Ya, Priti. Sudah, Priti. Maafkan anak saya. Coba kamu pergi sana. Priti, kamu ketemu di mana dengan orang itu? Di rumah mamanya Nanda. Saya dapat alamatnya dari tanda terima toko itu. Jadi ya saya telepon aja tokonya. Yaudah Pak ya, pergi dulu. Priti, Papa antar ya. Nggak usah deh Pak, udah ditunggu sama taksi. Udah Papa? Dah. Aduh Pak, untung aja orang tuh nggak ngomong loh. Anak itu seperti kena kepelet saja. Tenang aja Pak, jalan ke Roma itu kan bukan hanya satu. Biarkan saja ibunya Nanda itu tertawa sekarang. Tapi tawa akhir kan milik Bapak. Karena kemenangan akan ada di tangan Bapak. Segitu susahnya mengalahkan seorang janda miskin dan anaknya cuma seorang pegawai kecil. Pak, kemenangan yang memuaskan adalah kemenangan yang kita dapatkan dengan perjuangan yang keras, yang sulit. Kamu tuh hati-hati dong. Ayo. Gak apa-apa kan? Hah? Gak apa-apa. Kamu kalau mau main jangan di jalanan umum gini. Kamu mendingan main di taman sana, ya? Om. Ya, mudah-mudahan kalian bisa betah tinggal di sini. Bu, mengenai pembayarannya mungkin besok baru bisa kami selesaikan. Nggak apa-apa, boleh. Ya udahlah, hati-hati kamu main di taman sana, ya? Bob, kamu jadi besuk papi kamu? Kalau kamu nggak keberatan. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nanti saya turun tengah jalan ya. Mbak sudah tahu kalau Dokter Hari mau menikah dengan Indah? Iya, saya sudah mendengar. Indah itu orangnya sangat sederhana. Sampai-sampai untuk pesta pernikahannya saja dia tidak mau mengundang teman-teman dekatnya. Tapi saya sebagai calon kakak iparnya ingin membuat satu pesta kejutan buat dia. Makanya saya mau minta tolong Mbak Wati untuk mencarikan nama atau alamat sahabat dekatnya Indah. Satu aja, itu sudah bisa membantu saya untuk menyebarkan undangan ke teman-temannya yang lain. Kalau Mbak nggak tahu, mungkin Mbak bisa menanyakan pada yang lain. Tapi Mbak, jangan bilang kalau saya yang tanya. Mbak mau kan membantu saya? Baiklah, akan saya carikan. Bisa-bisanya kau bikin janji sama bajingan itu untuk menjamin keluarganya. Tadi kamu bilang kamu nggak punya uang. Saya nggak berani kasih harapan sama Papi sebelum si bajingan itu menyetujuinya. Kalau dia bilang oke, saya akan kasih tahu sama Papi. Bob, pertanyaan Papi yang satunya belum kamu jawab. Dari mana kamu dapat uang? Apa Mia sudah kembali sama kamu? Enggak, Pi. Tidak akan. Saya tidak akan kembali ke Mia. Karena baru saja saya menandatangani surat perceraian saya dengan dia. Dan saya akan menikah dengan Indah.
Cukup. Papi tidak mau mendengar nama itu lagi. Babi. Apa yang kamu harapkan dari dia? Indah baru saja terima warisan. Warisan? Asal papi tahu, saya ingin menikah dengan Indah bukan karena itu. Karena saya mencintai Indah apa adanya dari dulu sampai sekarang. Setelah kami menikah, kami akan buka usaha. Maka dari itu, saya berani janji sama si bajingan itu untuk membiayai keluarganya. Jadi pertanyaan papi, dari mana saya dapatkan uang? Terjawab sudah. Saya mohon restu dari papi. Iya. Terima kasih, Bi. Silakan kamu kawin sama perempuan pembawa bencana itu. Tapi begitu saya keluar dari penjara nih, saya akan lenyapkan perempuan itu dan menguasai seluruh hartanya. Saya Ira, calon kakak iparnya Indah. Anda kenalkan dengan Indah? Oh, ya Allah, alhamdulillah. Indah mau menikah dengan adik saya, Dr. Hari. Indah emang keterlaluan. Kenapa dia nggak cerita sama saya? Indah memang tidak ingin pernikahannya dirayakan. Tapi saya ingin membuat kejutan buat dia. Makanya saya mencari tahu alamat dan sahabat-sahabat dekatnya untuk dikirimi undangan. Saya ikut bahagia sekali, Mbak. Karena Indah mau menikah lagi. Indah sudah pernah menikah? Iya, Mbak. Tapi suaminya mengkhianati dia dan menikah dengan wanita lain. Kasihan sekali. Indah sangat menderita sekali, Mbak. Kasihan juga ya. Dia ditinggal suami dalam keadaan hamil berapa bulan? Saya tidak tahu, Mbak. Karena setahu saya, waktu Indah meninggalkan suaminya, dia tidak dalam keadaan hamil. Oh, oke deh. Undangan untuk Mbak Sekar nanti saya kirim kemana ya? Kesini aja, Mbak. Kalau gitu saya mau permisi dulu. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Halo? Ini aku, Sekar. Kar, tumben kamu telepon ke sini. Kamu apa kabar? Baik. Kamu kenal sama yang namanya Ira? Katanya sih dia calon kakak ipar kamu. Iya, tapi kamu kenal di mana sama dia? Dia tadi datang ke sini ke pabrik. Aku nggak tahu dari mana sih dia dapat informasi kalau kita bersahabat. Tapi ngapain dia ketemu sama kamu? Kelihatannya sih dia nyelidikin latar belakang kamu. Terus aku terlanjur bilang sama dia kalau kamu pernah menikah. Terus kamu bilang apa lagi sama dia? Ya, aku nggak bilang apa-apa sih. Tapi waktu dia tanya apa kamu sudah hamil waktu meninggalkan suami kamu, terus aku bilang ya aku nggak tahu apa-apa. Halo, Indah? Iya, enggak, saya nggak apa-apa. Terima kasih ya, Kar, atas informasinya. Iya.
Silakan duduk. Apa yang ingin kamu bicarakan? Saya ingin membatalkan rencana pernikahan kita. Kamu sangat penasaran sama saya. Saya nggak tahu bagaimana kamu bisa sampai tahu teman-teman saya dan mendapatkan alamatnya. Saya tidak akan mempertanyakan dari mana atau bagaimana dia mendapatkan alamat teman-teman kamu. Yang ingin saya tahu, teman kamu bilang apa sama kakak saya? Teman saya bilang kalau saya pernah menikah kemudian bercerai. Tapi teman saya nggak bilang kalau saya bercerai dalam keadaan hamil. Indah, jangan surutkan rencana kita untuk menikah. Kamu nggak usah tegang. Karena keusilan kakak saya akan bicara sama dia untuk tidak ikut campur lagi urusan saya. Saya bukannya tegang karena apa yang kakak kamu lakukan terhadap saya. Tapi saya sangat sedih. Saya sedih. Kenapa hidup saya selalu kayak begini, Mas? Bu. Randi. Bu Indah kok nggak masuk kerja tadi siang, kenapa? Aduh Ran, saya minta maaf saya nggak kabari kamu. Soalnya saya sibuk mengurusi pernikahan saya. Menikah? Kapan? Iya Ran, dalam waktu dekat. Jangan lupa ngundang-undang ya, Bu ya. Pasti Ran. Bener ya. Saya duluan ya, Bu ya. Mari Ran, hati-hati. Ya. Indah. Apa kabar? Baik. Jadi kamu tetap mau menikah dengan Indah? Nggak ada alasan bagi saya untuk membatalkannya, Mah. Apa kamu nggak tahu tuh kalau Indah tuh sudah pernah menikah? Ya dia udah cerita dari awal. Terus emangnya kenapa? Loh, kamu kok malah nanya kenapa? Har, di dalam keluarga kita tidak pernah ada sejarah menikah dengan janda. Jadi kamu jangan pernah memalukan keluarga kita dengan menikahi seorang janda. Saya mau tanya, Mbak. Waktu Mbak menceraikan suami Mbak, apakah Mbak pernah berpikir tentang nama baik keluarga kita?
Dan di keluarga kita juga tidak pernah terjadi perceraian. Kenapa sih Mbak nggak melihat sisi baiknya? Siapa tahu dengan Mbak mendorong pernikahan saya dengan Indah, Tuhan juga akan memberikan jodoh kepada Mbak. Sepertinya kamu udah nggak bisa dinasehatin. Kalau emang percuma, nggak usah nasihati saya. Saya juga kan nggak pernah minta nasihat Mbak. Mama lihat sendiri kan bagaimana kelakuannya Hari. Dia nggak pernah begini sebelum dia mengenal Indah. Aku jadi nggak bisa ngebayangin gimana kelakuannya dia pada kita kalau nanti dia jadi kawin dengan perempuan itu. Kamu nggak usah sedih, Ra. Kalau memang terbukti dugaan kamu bahwa si Indah sudah hamil sebelum ketemu dengan Hari, Mama akan berada di pihak kamu untuk menentang pernikahan mereka, ya? Ira akan buktikan, Ma. Kakak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kak, saya mau ngambil mobil dulu. Kakak tunggu sini ya. Ya. Ini biar saya bawa aja deh. Ya. Bentar ya, Kak. Ya. Kak Indah? Kak Indah nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mit. Kamu ada di sini. Kamu nggak apa-apa, Mit? Nggak apa-apa. Mbak mau pergi kemana? Mau saya antar? Nggak apa-apa. Makasih. Denny sedang ngambil mobilnya. Mit, Kak Indah udah dengar semua ceritanya. Dan Kak Indah tahu kalau itu cuma salah paham. Kak, saya jujur malu banget. Dan saya malah mau minta maaf sama Kak Indah. Karena semuanya tuh terjadi gara-gara kesalahpahaman yang dibikin sama Mama dan Andri. Tapi jujur saya juga ngerasa sedih banget waktu Kak Indah nelfon ke saya bilang supaya saya untuk ngejauhin Denny gara-gara Denny mau nikah sama Tria. Kak Indah nggak pernah nelfon kamu, Mit. Bener, Kak Indah nggak pernah nelfon kamu. Bener, Mbak? Iya. Ini pasti perbuatan Andri sama Mama lagi nih. Halo, Mit, apa kabar, Mit? Halo, apa kabar? Baik. Makasih ya, Den. Kemarin kamu udah nasihatin saya. Ya, saya juga makasih kamu udah nemenin kakak saya. Dan kamu jadi ngebuat saya tuh ngerasa jadi ke orang lain deh. Ya, berterima kasih atas bantuan itu kan wajar. Iya, emang wajar. Cuman dari cara kamu ngomong tuh jadi membuat jarak di antara kita tuh makin jauh deh. Kalau mau ngomong panjang lebar kayaknya tempatnya nggak pas. Ini kita juga udah nyuri-nyuri waktu biar Kak Indah bisa belajar. Dia dapat izin untuk kerja. Kayaknya kita udah mesti pulang ya, Kak ya. Mita, makasih banyak ya. Kak Indah pulang dulu ya. Yuk Kak, hati-hati ya.
Ternyata Mita kenal juga dengan perempuan sialan itu. Aku bisa tanya pada Mita tentang latar belakang dia. Dan dia baru bisa tahu siapa Ira. Ya, sebentar. Selamat siang, Tante. Selamat siang. Apa kabar ya? Baik, Tante. Mitanya ada? Oh, ada di atas. Itu dia turun. Silakan. Mbak Ira, apa kabar, Mbak? Baik. Mit, ada yang ingin Mbak sampaikan ke kamu. Oh, yuk kita langsung ke belakang, Mbak. Yuk, mari Tante. Mari, silakan. Siapa itu? Kakaknya Dokter Hari. Dokter Hari yang mau dijodohkan sama Mita? Iya. Ada apa nih, Mbak? Mbak tadi lihat loh, kamu jalan dengan seorang cowok lagi nuntun Indah. Oh, Mbak kenal juga sama Mbak Indah? Ya, kenal begitu aja, sering ketemu di rumah sakit. Kasihan ya, dia lagi hamil. Tapi Mbak kok nggak pernah lihat suaminya ya? Ya sebenarnya Mbak Ina kasihan juga sih, Mbak. Jadi Mbak Ina tuh ditinggal sama suaminya waktu Mbak Ina masih hamil. Gara-gara suaminya tuh tergoda sama wanita kaya. Kasihan sih, padahal Mbak Ina sama Denny tuh orangnya baik banget. Saya belum pernah ketemu orang yang sebaik dan setulus mereka. Kamu gimana sih? Tadi katanya Denny orang baik. Terus kenapa kamu putus sama dia? Itu karena si Denny difitnah sama temennya Mama. Jadi temannya Mama tuh pingin supaya saya nikah sama anaknya. Jadi temannya Mama tuh ngebayar orang, dan orang itu disuruh ngaku kalau dia tuh pacarnya Denny. Dan saya dengan bodohnya percaya sama semua fitnahnya. Sampai apapun yang Denny berusaha ngejelasin ke saya tuh nggak mau dengar. Sedikit pun saya nggak mau dengar sama sekali. Dan begitu saya sadar, semuanya udah terlambat. Karena Denny memutuskan untuk nikah sama cewek lain. Terus gimana? Kamu setuju dengan pilihan mama kamu? Ih, nggak banget. Karena gini loh, Mbak. Temannya Mama kan orang brengsek, ya kan? Jadi anaknya udah pasti brengsek juga dong, ya kan? Dan anaknya itulah yang mau dijodohin ke saya. Atau mungkin kamu udah punya calon yang lain? Calon saya cuma Denny, Mbak. Dan saya yakin Denny pasti nanti akan balik lagi sama saya. Sebelum Mita berbuat nekat mengejar-ngejar Denny untuk minta kawin sama dia, ada baiknya kita segera kawinkan Mita dengan Ferdinand. Jangan dulu. Saya kan perlu bicara dulu sama Mita dan saya harus meyakinkan sama dia bahwa pilihan saya ada yang terbaik buat dia. Iya, tetapi sekarang kita sudah tidak punya waktu buat bicara. Yang diperlukan sekarang adalah tindakan yang cepat. Sebelum si Denny brengsek itu kembali mempermainkan perasaan Mita. Ya sudah, kamu undang saya Pak Hermawan untuk segera membicarakan pernikahan Mita sama Ferdinand ya. Ya. Silakan duduk, Mbak, biar saya ambilkan minum sebentar. Tidak perlu. Saya datang ke sini bukan untuk minta minum. Saya ke sini untuk minta kejujuran kamu. Siapa ayah dari bayi yang kamu kandungi itu?
tahu siapa kamu? Hah? Kamu sudah menikah kan? Dan kamu cerai dalam keadaan hamil. Karena suami kamu pergi dengan perempuan yang lebih kaya. Setelah itu, sekarang kamu mau menjebak Hari dengan mengatakan bahwa bayi dalam kandungan kamu itu adalah anak dia. Dengar ya, kamu jangan sekali-sekali bermimpi bisa masuk dan menikah dengan Hari. Karena pantang bagi keluarga kami menerima perempuan seperti kamu. Kami ini keluarga baik-baik. Percuma kamu menangis di depan saya. Saya tidak akan pernah merasa kasihan pada kamu, sekalipun kamu mengeluarkan air mata darah. Pak, tolong nasinya dibungkus ya. Campur ya, Pak ya.